Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bangun di waktu yang baik dan pada hari yang baik untuk melakukan kegiatan yang baik. Pengajian yang biasa dibaca oleh Pak Kiai itu sampai di babu ziyarati ahlil khairi wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim wa talabi ziyaratihim wa du'ai minhum wa ziyarati al-mawadi'i al-fadilah. Ini keistimewaan orang yang bergaul dengan orang yang baik, orang yang suka duduk bersama dengan orang yang baik, orang yang sering minta doa dari orang yang baik, dan juga orang yang sering datang ke tempat-tempat yang baik. Hadis yang kita baca itu sampai pada hadis yang ketiga. Wa anhu ay wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ada maridon, betul ya? Man ada maridon auzara akhan lahu fillahi nadahu munadiyani tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abi Hurairah. Kamu kan belajar dalam bahasa Arab itu, kalau ada nama didahului dengan abun, maka itu namanya kunyah. Orang Arab itu kalau menyebut seseorang, maka orang itu punya tiga. Yang pertama ismun. Apa ismun itu? Nama itu minas simah. Ada orang Arab bilang nama itu ismun itu minas sumu. Simah itu artinya tanda, sumu itu artinya ketinggian. Maka nama itu menjadi tanda buat setiap orang. Kayak kamu misalnya di depan saya ini, jumlahnya kan ribuan. Saya kan tidak tahu ini. Kamu itu siapa, kamu siapa, kamu siapa. Saya baru tahu ini namanya Azka, karena biasa ngaji setiap subuh di kaki saya, kelas 6 ini. Ya, kamu dengan Pak Kiai juga duduknya di sini. Oh, memang tidak pernah pindah-pindah. Ya, ini setiap hari kalau ngaji di depan rumah Pak Kiai, ini di depan duduknya. Ini namanya Azka. Ini namanya Abu Bakar. Ketika saya panggil misalnya Azka, maka dia yang nengok kan? Kenapa dia yang nengok? Karena Azka itu menjadi apa itu? Tanda buat dia. Itu namanya istilah dalam bahasa Arab, nama itu menjadi tanda. Nama itu juga menjadi ketinggian. Ketinggian itu adalah sesuatu yang perlu dijaga. Maka kamu kan suka dengar nasihat orang itu. Jaga nama baikmu. Jaga nama baik keluargamu. Jaga nama baik pesantrenmu. Karena nama itu menunjukkan apa itu? Ketinggian, minas sumu yang harus dijaga. Oleh karena itu orang Arab, kalau ngasih nama orang itu ada namanya ismun. Ada yang namanya lagi lakop. Apa lakop itu? Lakop itu julukan.
Kayak Imam Ghazali misalnya, itu dikasih lakop Hujjatul Islam. Kenapa disebut Hujjatul Islam? Karena beliau itu orang alim. Karena beliau itu orang pintar. Maka kepintarannya Imam Ghazali dipakai untuk nulis itu. Begitu banyak buku karya beliau, seolah-olah beliau itu menjadi hujjah, menjadi dalil dari agama Islam. Kamu kalau mau tahu dalil-dalil dalam agama Islam, kamu kalau mau paham ajaran agama Islam, seolah-olah bergurulah kepada Imam Ghazali. Karena beliau menjadi apa ini? Hujjatul Islam. Kayak misalnya Imam An-Nawawi yang ngarang kitab Riyadhus Shalihin. Coba kamu pegang Riyadhus Shalihin enggak? Lihat halaman paling depan. Baca, Aska. Taklif itu. Ada enggak? Al-Imam Abu Zakaria. Berarti Abu Zakaria jadi apa itu nanti? Jadi kunyah. Karena dimulai dengan apa itu? Abun. Terus? Kok kamu takut-takut bacanya itu? Nah, Imam Nawawi ini kamu kalau punya Riyadhus Shalihin itu dibaca secara apa ini? Secara utuh. Oh, Riyadhus Shalihin ini nggak ada yang terjemah namanya Imam Nawawi ya. Nah, Imam Nawawi itu ya dikasih gelar, ada orang menggelari beliau itu Sarafuddin. Ada yang menggelari beliau itu Muhyiddin. Apa Muhyi itu? Hah? Hayat itu apa? Hidup. Kalau muhyi yang menghidupkan, dikasih gelar menghidupkan agama, dikasih gelar kemuliaan agama. Kenapa? Karena sejarah hidup beliau itu menunjukkan kalau beliau itu ingin menghidupkan ajaran agama Islam, ingin menghidupkan ajaran Nabi. Maka dikasih apa ini? Gelar. Jadi yang kedua itu namanya lakop. Yang ketiga baru namanya kunyah. Itu biasanya dimulai dengan kata-kata apa itu? Abun atau ummun. Ya, nanti dikaitkan dengan apa? Dengan nama anaknya yang paling tua atau anak yang paling terkenal dari keturunannya. Nah, ini namanya kunyah ya. Makanya kalau kau belajar alfiyah itu, belajar enggak alfiyah? Nah, hafal enggak? Hafal menjelang ujian. Kalau ujian masih lama, salahnya Ustadz. Kenapa nanya waktu sebelum ujian? Di alfiyah itu bait syairnya bilang wasman atat wa kunyatan wa laqaba wa akhiran zain siwahu sahiba. Jadi di sini anak-anakku, Sayyidina Abu Hurairah itu adalah kunyahnya. Beliau pasti punya apa itu? Nama. Siapa nama beliau? Yang paling masyhur menurut ahli sejarah, nama beliau itu Abdurrahman bin Sahr. Bapaknya itu Sahr. Sahr itu sod, kha dengan ro, artinya batu karang. Ya. Nah, kamu harus tahu nih, orang Arab itu suka kasih nama kalau dalam pandangan kita itu tidak lazim. Ya. Orang Arab tuh kadang-kadang kasih nama anaknya itu nama hewan. Ya, contohnya apa? Fahad. Apa Fahad itu? Macan. Kadang-kadang dikasih nama Asad. Ya, di antara kakeknya Nabi itu ada yang namanya Kilab. Kalau kalbun anjing satu, kalau kilabun anjing sekampung kan gitu kan. Nah, namanya ini bin Kilab. Nah, kamu suka tahu? Ada lagi sahabat Nabi itu namanya Mu'adz bin Jabal. Jadi bapaknya itu namanya Gunung. Ada juga Ustadz Jabar kalau itu ya, bukan Jabal ya kan. Itu gunung itu anak-anakku. Nah, orang Arab tuh kenapa ngasih nama kok kayak gitu? Itu dalam tradisi Arab. Orang itu kalau ngasih nama itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk nakut-nakutin musuhnya. Jadi kalau ada orang misalnya ya namanya itu Asad, macan, dia akan bilang, kamu jangan sembarangan loh. Saya ini namanya Asad. Karena dia berharap anaknya nanti menjadi anak yang pemberani seperti macan.
Ya, jadi kalau ada orang namanya Asad, malam-malam jam 1 tikus bangun takut. Ya, itu namanya dia harus diapakan itu? Diganti. Bukan Asad itu namanya Fa'run, ya kan? Kenapa? Karena dengan tikus juga takut. Nah, itu anak-anakku rahasia orang Arab kasih nama kayak ini sekarang. Abu Sufyan. Abu Sufyan itu namanya Soher bin Harb. Ya, kamu bisa bayangin tuh ada orang namanya Soher bin Harb. Kayak apa galaknya? Soher itu batu karang, Harb itu tukang perang. Ya. Jadi kalau dia akan katakan kamu hati-hati loh sama saya itu Soher, seteguh batu karang di lautan, bapak saya Harb jagoan. Sehingga orang ketika melihat namanya Soher bin Harb langsung apa ini? Takut. Nah itu adalah kebiasaan orang Arab. Sayyidina Abu Hurairah ini anak-anakku, namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Dia tinggal di tanah Yaman. Jadi Sayyidina Abu Hurairah ini aslinya orang mana? Orang Yaman. Nanti begitu sahabat Nabi namanya Tufail bin Amr ad-Dawsi masuk Islam, kemudian dia kembali ke tanah tumpah darahnya, suku Daus yang ada di Yaman, berdakwah. Di antara orang yang berhasil dia dakwahi, itu adalah Sayyidina Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Jadi Sayyidina Abu Hurairah ini masuk Islamnya di tangan sahabat lain yang namanya Tufail bin Amr ad-Dawsi. Ada yang menarik anak-anakku dari sejarah hidup Sayyidina Abu Hurairah. Apa yang menarik? Sayyidina Abu Hurairah itu bergaul dan berkumpul dengan Rasulullah itu dalam rentang waktu yang pendek. Sayyidina Abu Hurairah itu umurnya panjang nanti. Ya, ini kalau mau dicatat, beliau lahir itu 21 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Jadi Sayyidina Abu Hurairah kapan dilahirkan? Itu 21 tahun sebelum hijrahnya siapa itu? Nabi. Orang kemudian tanya, tahun berapa itu Ustaz? Nah, orang dulu itu kadang-kadang kurang perhatian sama yang namanya apa itu? Tahun. Orang dulu itu belum merangkai. Jangankan orang dulu. Orang kampung 50 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu, itu juga sama dengan orang Arab di masa lalu. Nggak inget tahun. Ya. Kayak Nabi itu, ada tahun namanya tahun gajah. Masih ingat nggak belajar sejarah? Kenapa tahun itu disebut tahun gajah? Karena ada tentara Gajah Abraha yang ingin menghancurkan apa itu? Ka'bah. Disitulah Rasulullah diapakan itu? Dilahirkan tahun itu. Sama. Kadang-kadang saya tanya sama orang tua itu, Bapak usia sudah berapa? Oh, enggak tahu. Yang jelas saya sudah apa ini? Tua. Terus saya tanya, kapan Bapak lahir? Cerita dia. Saya itu lahir waktu tentara Jepang kalah dengan sekutu di Perang Ambarawa. Ya, saya bilang ini untuk tahu ulang tahunnya hari ini. Kan harus buka sejarah Indonesia ini. Ya kan? Kenapa? Karena dia bilang begitu. Ada yang lebih ekstrim lagi. Kakek-kakek kadang-kadang saya tanya, kek, kapan kakek lahir? Enggak ingat saya. Ingat-ingat kek? Ya pokoknya kata bapak saya itu lahir bareng dengan pohon beringin ini ditanam. Saya kan harus tanya sama jinnya pohon beringin ini, ya, kamu kapan tumbuh di tanah itu? Tapi itu kebiasaan orang dulu. Jadi umur itu kadang-kadang dikaitkan dengan peristiwa apa itu? Besar. Apa peristiwa besarnya? Nah, kamu bisa aja. Saya lahir waktu Manchester United mengalahkan Real Madrid misalnya. Ya, kalau lahirnya kayak gitu, kan harus cari berita olahraga kan. Kapan MU mengalahkan Real Madrid dan kapan Barcelona mengalahkan Real Madrid misalnya. Nah ini Sayyidina Abu Hurairah. Itu dilahirkan anak-anakku 21 tahun sebelum hijrah. Nanti beliau datang berguru kepada Rasulullah. Itu setelah terjadinya perang Khaybar. Kalau baca sejarah,
ada perang namanya perang apa itu? Khaybar. Nabi melawan apa itu? Yahudi yang berkhianat dulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang asalnya hidup damai, ya, saling bergandeng tangan. Kemudian Nabi diapakan itu? Dikhianati, maka terjadilah perang yang namanya perang Khaybar. Nah, setelah perang Khaybar itu anak-anakku, Sayyidina Abu Hurairah itu baru datang ke Madinah. Berarti kalau kita katakan secara mudah, Sayyidina Abu Hurairah itu datang ke Madinah, itu kira-kira tahun ke-7 Hijriah. Sayyidina Abu Hurairah sampai di Madinah, ya, berkumpul dengan siapa? Rasulullah. Itu tahun ke-7 Hijriah. Nanti Rasulullah itu wafat kira-kira tahun ke-10 apa itu? Hijriah. Maka Abu Hurairah ini, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, itu bergaul dengan Nabi, ketemu dengan Nabi, itu kurang dari 3 tahun. Katakanlah, ya udahlah ambil gampangnya, Abu Hurairah itu jadi murid Nabi cuma 3 tahun. Tetapi nanti sejarah mencatat anak-anakku, bahwa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu menjadi sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini kalau kamu baca dalam sejarah anak-anakku, Sayyidina Abu Hurairah itu menjadi aktsarus sahabah. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Itu dalam Musnad Baqi bin Makhlad, itu dikatakan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah itu kira-kira 5.374 hadis. Ada orang yang menghitung, oh nggak sampai, itu cuma 3.850-an hadis. Mau 3.800, mau 5.300, Abu Hurairah tetap memegang rekor. Tahu rekor? Rekor meriwayatkan hadis paling banyak. Padahal ketemu sama Rasulullah itu sudah tahun ke-7 Hijriah. Nabi ingat-ingat anak-anakku, berdakwah di Mekah itu 12 tahun hampir 8 bulan. Katakan digenapkan jadi 13 tahun. Nanti hijrah ke Madinah, Abu Hurairah sampai di Madinah tahun ke-7. Berarti 13 tambah 7 berapa? 20. Kau bisa bayangin. Saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sudah 20 tahun jadi orang apa itu? Islam. Sayyidina Umar itu sudah puluhan tahun jadi orang Islam. Sayyidina Abdullah ibni Mas'ud itu sudah puluhan tahun jadi orang Islam. Sayyidina Ali itu ya sudah 20 tahun jadi orang apa itu? Islam. Ibarat orang sekolah. Ini ibarat orang sekolah. Orang-orang sudah ngaji sama Nabi 20 tahun. Sayyidina Abu Hurairah baru apa itu? Baru datang. Kalau 20 tahun itu sekolah kamu sampai di mana? Ayo kita hitung. Ya, kamu dulu sekolah mulai dari apa? PAUD. Ya, berapa tahun PAUD itu? Masih ingat kan? Masih pakai pempes, nari-nari, goyang-goyang, ya kan? Masih pakai topi, yang perempuan pakai bando, ya kan? Kadang-kadang kupingnya gede, gitu kan? Nah, masih ingat nggak waktu itu? Berapa tahun? 2 tahun. Terus masuk TK, berapa tahun? 2 tahun, TKA, TKB. Itu masih ingat itu, berarti TK-nya 4 tahun. SD-nya 6 tahun, berarti berapa tahun? 10 tahun. Di Darul Rahman nanti berapa tahun nih? 6 tahun, berarti 16 tahun. Kuliah berapa tahun? 4 tahun. Kau bisa bayangin, kalau sekarang ada orang sudah S1 nih, sudah selesai tamat kuliahnya, kemudian kamu baru apa ini? Baru sekolah PAUD. Lihat nih. Kira-kira kalau disuruh ngejar bisa enggak? Bisa enggak suruh ngejar? Oh, saya yakin enggak bisa. Kamu enggak usah sampai 20 tahun. Ya, enggak usah masuk kelas setahun aja. Ya, kira-kira pelajaran yang tertinggal banyak enggak? Oh, bukan banyak lagi, banyak pakai jidan, ya kan? Kamu enggak sekolah setahun, teman-temannya sudah setahun di Darul Rahman, sudah dapat hadis, dapat tafsir, dapat mutolaah, dapat nusus adabiyah, dapat matematika, dapat bahasa Inggris, dapat nahwu. Ini sudah luar biasa anak-anakku. Abu Hurairah baru apa itu? Baru masuk. Logikanya, mungkin nggak anak PAUD bisa ngejar
anak yang sudah tamat kuliah hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun. Ya, coba nanti kamu ambil anak di Jagakarsa nih di depan sini nih ya, yang masih PAUD, masih nari-nari ya, pantatnya kalau sekolah gue karena pempesnya penuh ya. Itu kamu ambil itu ya. Sini nak ya. Mau nggak 3 tahun kamu belajar ya kan? Nanti ilmumu dalam 3 tahun itu harus mengalahkan hafalannya orang yang sudah S1. Ya, jadi anak PAUD tuh kamu ambil, cekokin hadis, cekokin tafsir, cekokin nusus adabiyah, suruh belajar al-jumlatul mufidah, kullu jumlatin tatarokkabu min kalimataini fa'aksaro. Kemudian kamu katakan jumlah mufidah itu, wahai anak PAUD, tangkosimu ila kismaini, ada namanya al-jumlatul ismiyah, ada namanya al-jumlatul fi'aliyah. Al-jumlatul ismiyah itu anak PAUD, itu mesti didahului dengan mubtada, khobar. Mubtada itu apa? Khobar itu apa? Ada yang merusak i'rabnya mubtada khobar. Namanya kana wa akhwatuhu. Asalnya sama-sama marfu, Muhammadun naimun. Kemasukan kana dirusak. Jadi kana Muhammadun naiman. Dengerin ya anak PAUD ya. Ada inna. Inna ini ngerusak lagi. Yang asalnya sama-sama marfu, sekarang kebalikannya kana. Yang jatuh setelah inna jadi mansub, yang jatuh setelah mansubnya inna jadi marfu. Inna Muhammadan naimun. Itu namanya jumlah ismiyah. Baru diajarin gitu, anak PAUD-nya paham nggak? Terus kamu, fahimta? Paling maaf, gitu. Ya, A-nya juga gede, jangankan alat kecoa masuk. Kenapa? Ya mana paham anak kayak gitu. Disuruh belajar apa itu? Nanti baru selesai belajar itu, ingat ya, wasman atat wa kunyatan wa laqaba wa akhiran da'in siwahu sahib. Kata anak PAUD, tanggung kak, daripada ngajarin saya begitu, mendingan aja saya sekalian, kan gitu. Artinya apa? Mustahil anak PAUD itu bisa kamu ajarkan dalam rentang waktu 3 tahun, tetapi kemudian bisa mengalahkan orang hafalannya yang sudah belajar 20 tahun. Itu bahasa Arabnya mustahil, bahasa Indonesianya tidak mungkin. Tapi Sayyidina Abu Hurairah sejarah hidupnya bilang, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Nggak apa-apa. Sayyidina Abu Bakar itu sudah S1. Sudah gelarnya apa itu? Kalau di IAIN itu, di UIN, SAG. Sudah sarjana agama. Kalau belajar di Fakultas Hukum, sudah SH. Sarjana hukum. Kalau belajar di ilmu kedokteran, sudah dokter itu. Sudah bisa nyuntik, sudah bisa meriksa, sudah bisa pasang stetoskop. Coba anak balita kasih stetoskop, marah dia, jadi budak kupingnya ya kan. Nanti suruh dengerin jantung, joget dia, dipikir apa itu? Musik kan gitu. Karena dia nggak ngerti ya. Dia kan begitu toh. Dokter itu kan pakai stetoskop untuk dengerin suara apa ini? Suara jantung, suara perut, perutnya masuk angin, asam lambung, brok brok brok. Kata anak, asik juga ini musiknya kan, goyang kepalanya. Karena dia nggak ngerti bahwa bunyi itu menunjukkan kepada apa itu? Penyakit. Tapi Sayyidina Abu Hurairah itu anak-anakku luar biasa. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Boleh semua sahabat sudah 20 tahun sama Nabi. Yang lain yang satunya mungkin 15 tahun. Yang satunya mungkin 10 tahun. Kata Abu Hurairah, enggak apa-apa. Saya paling belakang. Tapi digas. Paham? Ya, kamu baris ke depan nih, misalnya santri yang laki ini di Darul Rahman ada 1000 misalnya. Yang 1000 ini misalnya kasih mobil, ayo kita balapan. Yang kelas 6 saya taruh paling depan, tapi BBG, bajai, ya kan? Nah, nih Aska kelas 6A saya taruh paling depan, nih Aska, kamu harus balapan. Saya kasih apa ini? Bajai. Anak kelas 1 yang paling kecil nih, ada anak kelas 1 enggak di sini? Nah, siapa namanya? Siapa? Nadri. Dari mana? Asli. Dari Madura. Rumahnya di Madura. Di mana? Di Jakarta Barat. Sudah betah? Udah nggak nangis? Nah, di pondok itu harus gitu. Nangis nggak apa-apa. Ya, kamu tantang air mata tuh. Ayo nangis sampai habis. Ya kan? Kau perang
sampai kering. Enggak apa-apa. Loh, kalau kamu di pondok enggak pernah nangis, saya curiga. Begitu masuk pondok ketawa-ketawa, alhamdulillah. Oh, ini anak suka disiksa bapaknya ini di rumahnya, ya kan? Kenapa? Karena begitu masuk pondok ketawa-ketawa, cengar-cengir, happy. Wah, ini anak buangan ini. Ya kan? Kenapa? Karena dia happy. Tapi kalau kamu di pondok nangis, biasa. Tapi kamu harus bilang sama air matamu, ayo kuat-kuatan. Kuatan mana air mata keluar dari mata saya? Apa kuatan tekad saya untuk belajar di Darul Rahman sampai jadi orang alim? Ayo adu kuat. Begitu nangis, saya yakin 15 menit kering air matamu. Kau bilang sama matu, ya cemen. Ya. Baru 15 menit udah kering. Kalah sama sumur kan gitu kan. Sumur kita sedot pakai jet pump, kau mandi setiap hari, airnya keluar. Kau bilang, ayo air mata. Kalau terus mau keluar, gua pasang sanyo di sini, ya kan? Biar apa ini? Kering sedot, nggak apa-apa. Ya di pondok itu nangis kayak tadi itu. Nanti Najri ini di belakang, karena dia tahu di belakang gimana ngejar Kak Aska. Ya. Dia di depan jauh. Maka kata Najri, satu-satunya saya harus ke rumahnya Pak Hotman. Saya harus pinjam Lamborghini di belakang. Harganya mahal enggak? Mahal. Mesinnya besar enggak? Besar. Minum BBM-nya banyak enggak? Oh, nyedot. Iya kan? Iya tuh. Tapi dia di belakang naik Lamborghini. Ini di depan naik bajai. Kira-kira kesusul enggak? Nah, start pertama gagas Kak. Be, nggak apa-apa, lu bajai kan ya. Nanti sampai ujung jalan Timbo juga kekejar. Kalau nggak kekejar, mungkin mogok gitu. Ya bajai digas, kayak di Formula One ya. Setengah jam pingsan itu bajai ya. Kalau diterus-terusin, kamu naik bajai misalnya sampai Bekasi, gas, sampai Bekasi almarhum itu bajai ya. Besok udah kita tahlilin itu. Maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'formati. Artinya apa? Orang itu Sayyidina Abu Hurairah itu ngasih inspirasi. Enggak apa-apa di belakang. Enggak apa-apa terlambat. Tapi saya bisa mengejar yang di depan. Syaratnya berani membayar mahal. Untuk beli apa? Mobil yang bagus. Apa yang buat kamu belajar hari ini anak-anakku? Kamu dengan saya itu sebetulnya cuma kalah lahir. Ya? Ayo. Kamu dengan saya sama nggak kira-kira? Matanya sama? Sama. Sama hitam putih kan? Masa terus matanya beda? Memang mata saya putih semua kan enggak? Atau matamu hitam semua? Ini terlalu serius ngajinya. Jadinya grogi. Matamu dengan saya sama enggak? Sama. Kupingnya sama. Apa orang alim kupingnya gede? Ya nggak mau saya jadi orang alim, ya kan? Wow, dia tuh pinter kenapa? Wah, rajin denger, kupingnya lebar kayak gajah. Nggak mau saya jadi orang alim. Kepalamu dengan kepala saya, ukurannya standar kan? Wah, itu orang alim, kepalanya gede, takut saya. Itu kepala apa gentong kan gitu? Oke, paham maksud saya? Oke. Saya dikatakan lebih pinter dari kamu. Apa berarti otak saya lebih gede? Hah? Ya kalau pinter enggaknya diukur dari otaknya gede kecilnya. Kebo mestinya paling alim itu. Otaknya gede, buktinya di warung Padang tuh dijadikan masakan, jadi banyak itu otaknya kebo. Otak kita dengan otak kebo, gedean otaknya siapa? Kebo. Nggak ada urusan dengan itu anak-anakku. Urusannya apa? Kata Sayyidina Abu Hurairah, sebenarnya orang itu saya dengan kamu. Kepalanya itu sama, kakinya sama, belajarnya sama. Dia belajar fa'ilun, marfu kan? Saya juga fa'ilun marfu. Kamu belajar maf'ulun bihi, belajar maf'ulun ma'ahu, belajar maf'ulun li'ajrihi misalnya. Saya juga belajar yang sama. Saya makan fatul qorib, ya minumnya fatul mu'in, sama kamu. Sarapannya jurumiyah, makan siang imriti, makan malam alfiyah, sama. Nyemil hadis sama, ya kan? Nyemil hadis sama. Kamu juga begitu toh? Sama, nggak ada yang beda. Kamu dengan saya itu kalahnya apa sebetulnya? Kalah lahir. Saya lahir duluan, makanya saya jadi guru kamu. Seandainya dulu kamu lahir duluan, nggak mustahil kamu yang jadi guru saya. Jadi kamu kayak Sayyidina Abu Hurairah loh. Ngelihat orang hebat, ngelihat orang alim, cuman kamu bilang aja, saya sama ente itu, sama kamu itu, cuman kalah lahir. Tapi, ada tapinya nih. Kalau saya sudah dikasih waktu yang sama,
maka saya akan jauh lebih hebat dari kamu. Itu cita-cita anak-anakku. Sayyidina Abu Hurairah kalah 20 tahun. Tapi nanti menjelang wafatnya Rasulullah, itu seolah-olah ilmunya Rasulullah itu sudah diapakan itu? Udah disedot sama Abu Hurairah. Dihafal di dalam apa itu? Kepalanya. Dari mana bisa kayak gitu anak-anakku? Usaha. Pengorbanan, keberanian, komitmen untuk belajar jadi orang pintar. Imam Syafi'i anak-anakku. Imam Syafi'i itu anak-anakku bukan orang kaya. Jauh dari kaya. Kamu sekolah di sini masih dikasih uang kan buat beli buku? Masih dikasih uang kan buat beli bolpen? Masih dikasih uang kan untuk biaya hidup? Imam Syafi'i itu sama ibunya disuruh sekolah. Tapi ibunya nggak ngasih uang karena nggak punya uang. Imam Syafi'i itu anak-anakku bersungguh-sungguh luar biasa. Umur 9 tahun hafal Quran 30 juz. Umur 9 tahun. Kita umur 19 tahun jangan 30 juz. Juz 30 keder. Ya kan? Baca surah At-Tin pindah ke wal asri. Ya kan? Watini wa zaitun wa tu risini wa hadzal baladil. Terus laqad khalaqnal insana thumma illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Umur 19 tahun. Imam Syafi'i umur 9 tahun. Quran 30 juz hafal. Tapi kamu lihat anak-anakku. Apa yang menyebabkan Imam Syafi'i itu alim kayak begitu? Itu karena diantaranya kesungguhan dan doa orang tua. Ibunya Imam Syafi'i kamu kan tahu. Imam Syafi'i itu lahir di West Bank, di Gaza, di tepi barat Palestina. Lahir bukan di tanah tumpah darahnya. Itu sedang ikut ayahnya yang berada urusan di Palestina berdagang. Di tengah-tengah Palestina sana, Imam Syafi'i itu dengan ibunya, ayahnya apa itu? Meninggal. Kau bisa bayangin. Itu tahun 150 Hijriah. Berarti kejadiannya hampir 1300 tahun yang lalu. Itu Imam Syafi'i kata ibunya, masih kecil itu nak, ayo besok sabar ya nak ya. Kalau kita hidup di sini, kamu nanti nggak bisa jadi orang alim. Karena orang alim itu banyaknya di kampung kita. Di mana? Di Mekah. Ayo besok nak ya, jangan banyak-banyak nangis ya. Kita mau jalan dari West Bank ke Mekah. Itu hampir 1000 kilometer anak-anak. Nggak ada jalan aspal. Nggak ada petunjuk arah. Kalau petunjuk kamu pergi enak toh? Ya kan? Jagakarsa kanan, itu kan Ragunan kiri, kandang monyet lurus, kan gitu kan? Nah, itu ada petunjuknya enggak? Ada petunjuknya enggak? Ada. Kamu masuk tol saja ada. Cirebon lurus, Semarang lurus. Oh, kalau ke Tangerang ke sana enak cari alamat. Kalau orang dulu ada enggak gitu? Begitu safar, subhanallah anak-anakku. Penderitaannya luar biasa. Dikasih tahu, nanti pokoknya keluar dari sini, ketemu gunung ya. Dari gunung itu ke kanan, nanti ketemu gunung lagi ke kiri. Ya kalau gunungnya gunung Salak enggak masalah. Ini gunungnya gunung padang pasir. Dibangun dari apa itu? Pasir. Begitu anginnya ke sana, gunungnya ada. Tahu-tahu besok anginnya ke sebelah sana, gunungnya pindah. Lah gue udah jalan seharian enggak nemu gunung. Kemana gunungnya? Gunungnya Intakola. Gitu kan? Sudah apa ini? Pindah. Nanya lagi, kesasar lagi. Kamu bisa bayangin. Enggak ada sumur. Ya, nggak ada untuk minum, nggak ada rest area, nggak ada Alfamart, nggak ada Aqua, nggak ada teh kotak, nggak ada nasi bungkus, nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa masih lumayan. Kadang-kadang nggak ada siapa-siapa, jalan sendirian, kanan kiri gunung. Kalau ada macan tinggal apa? Hah? Tinggal Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afwan. Udah macannya udah bunuh gua tapi yang sopan ya, pelan-pelan kan gitu kan. Nyakarnya jangan tajam-tajam ya. Kenapa? Mau ngelawan, mau teriak, tolong. Ya di padang pasir tolong sampai kiamat kurang seminggu nggak ada orang kan gitu. Kamu bisa bayangin tuh. Itu pengorbanan nggak anak-anakku? Itu pengorbanan nggak? Itu pengorbanan anak-anakku. Jadi kalau kamu sekarang belajar, itu harus berani berkorban. Kalau kamu nanti mau jadi orang alim, kan ngaji kelas 1. Wa maladzatu, bahagia itu nanti setelah atap. Nih, kamu Aska dulu kan enggak pernah tahu kalau rumahnya indah. Kamu enggak pernah tahu rasa kangen sama ibu tuh enggak pernah tahu. Taunya begitu masuk pondok kan.
ngayal, ya Allah. Nanti anak kelas 1 nih sabar ya. Nanti bulan Desember, Masya Allah. Begitu kita umumkan besok pesantren libur. Itu anak-anakku dunia terang banget. Dunia itu terang banget. Kamu gigit tempe, itu subhanallah rasanya kayak makan steak. Kamu gigit apa itu? Tempe. Kau masih makan ke dapur itu yang nasinya kadang-kadang keras, tempenya kayak triplek, sayurnya rasanya ndak jelas kan gitu. Katanya sayur asem, rasanya nggak asem-asem kan gitu kan. Ini besok dimasakin sayur bening malah rasanya kok asem kan gitu dah. Nanti kamu pulang itu indah. Kenapa indah? Karena kamu pernah berpisah. Seandainya kamu tidak pernah berpisah, maka kamu tidak akan pernah tahu rasanya kangen. Berkorban. Imam Syafi'i jalan itu, kata ibunya sabar ya. Jangan banyak-banyak kencing, nggak ada pempes nih, kan gitu kan. Zaman itu anak masih kecil, dibawa itu ke Mekah. Kamu cuman pindah itu dari Jakarta Barat kemana? Ke Jagakarsa. Sejauh-jauhnya orang di sini, ada anak Riau misalnya, ada anak Jambi misalnya. Ya naik pesawat selesai. Ada anak Jambi gak? Ada anak Riau gak? Di depan saya ada kan? Naik pesawat paling 1,5 jam mendarat sampai. Iya toh? Naiknya naik pesawat lagi. Ketemu pramugarinya cantik pula kan begitu toh? Nah Imam Syafi'i jalan anak-anakku. Pengorbanan. Nanti anak-anakku Imam Syafi'i sampai di Mekah itu sama ibunya dilepas itu ke suku Hudzail. Itu tandanya cinta. Cinta itu tidak selamanya meluk anak. Cinta itu tidak selamanya. Anak itu dirangkul, anak itu dipeluk. Enggak. Ibunya Imam Syafi'i itu orang tua yang punya visi jauh ke depan. Anak saya harus jadi orang yang hebat. Kalau anak saya kekepin di rumah, ya selama-lamanya mabniun ala enggak tahu apa-apa. Ya, kamu kalau di rumah kira-kira tahu enggak fa'ilun marfu? Kamu kalau di rumah belajar Riyadhus Shalihin enggak? Seandainya hari ini enggak di pesantren, buka hadis enggak? Oh enggak, buka handphone, ya kan? Kamu enggak tahu, enggak update siapa Abu Hurairah. Kamu update status, kan gitu kan? Makan sedikit cekrek, ya kan? Makan sedikit cekrek. Mau makan aja repotnya luar biasa. Jangan sentuh, belum saya upload ke Instagram. Mau makan itu. Kau bisa bayangin, karena kamu di pesantren, kamu bisa mendapatkan begitu banyak. Itu syaratnya apa? Dilepas. Cinta itu enggak selamanya, anak-anakku. Cinta itu harus memeluk, harus dekat. Enggak, kata ibunya Imam Syafi'i, nak, kamu harus jadi orang yang luar biasa. Kalau mau jadi orang yang luar biasa, maka harus melakukan tindakan yang luar biasa. Ada orang itu, ya, dulu namanya Ben Johnson, orang Kanada. Zaman mungkin 30 tahun yang lalu lebih lah. Itulah orangnya itu pendek, badannya gempal. Tapi larinya cepet banget. 100 meter itu anak-anakku, itu cuma 7,9 detik. 100 meter tuh. Dia start itu, tahu kan? Atletik itu dulu adalah olahraga yang paling bergengsi. Nanti dia dapat gelar manusia tercepat di atas bumi ini. Ya, kenapa? Lari dari start tuh, yang masih nunduk, ya, kakinya nempel di belakang, nunggu pistol itu. Dor, lari itu. 100 meter itu tidak sampai 8 detik. Cepat nggak kira-kira? Hah? Cepat nggak kira-kira? Tapi untuk sampai kayak begitu latihannya hebat nggak? Wah, hebat. Latihannya setiap hari lari-lari keliling dunia. Kamu keliling pondok saja udah ngos-ngosan, ya kan? Kenapa ngos-ngosan? Karena kamu nggak terbiasa pengorbanan anak-anakku. Kata ibunya Imam Syafi'i, saya mau jadi anak ini anak yang luar biasa. Maka di umur 7 tahun anak-anak, dilepaskan ke kabilah siapa ini? Hudzail, untuk belajar bahasa Arab. Nanti 9 tahun hafal Quran. Pulang nih ke Mekah. Lihat nih hebatnya Imam Syafi'i. Pulang ke Mekah. Kumpul sama siapa ini? Teman-temannya. Teman-temannya ada yang main bola, ada yang update status, macam-macam lah kayak anak-anak sekarang. Imam Syafi'i itu mulutnya bergerak-gerak. Bergerak-gerak tuh, dia ngeliat bola itu. Tapi mungkin sambil ngapalin apa ini? Ya, mutolaah mungkin. Karena Muhammadun naiman fi firasihi. Terus walailu kulluhu zalamun wa bardun. Ngapalin begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitab. Baca Al-Baqarah. Ada orang alim di Mekah namanya Khalid bin Muslim Az-Zinji. Ini guru pertamanya Imam Syafi'i.
yang alim, luar biasa. Khalid bin Muslim ini ngelihat, anak ini luar biasa ini. Kok yang lain ini nggak main, dia ngapain itu? Ngapalin Quran, mengulang-ulang supaya hafalannya ndak apa itu, ndak hilang. Maka dipanggil, kamu tuh mulutnya gerak-gerak ngapain? Ya mengulangi Al-Quran, guru. Kalau nggak saya baca Quran tiap hari, nanti saya capek-capek ngapal, besoknya langsung apa itu? Lupa. Harus saya takrir, guru. Oh, kamu nakrir Quran, kamu nakrir syair, macam-macam. Kata Khalid bin Muslim Az-Zinji ini, tempatmu tuh bukan di situ. Ayo ikut saya ngaji. Ikut ngaji ini. Ya, izin sama orang tuamu, bilang sama bapakmu, saya enggak punya bapak, guru. Oh, sudah yatim? Iya. Punyanya siapa? Ibu. Ngomong sama ibunya ya, mulai besok kamu tiap pagi ngaji di pesantren saya. Baik guru, saya izin. Ibunya ngerestui, yaudah belajar. Tapi nggak ngasih apa-apa. Ngaji nih sama Imam Khalid bin Muslim Az-Zinji. Nggak ke Gramedia dulu beli buku tulis. Ya, nggak ke Alfamart dulu beli apa itu? Bolpen. Lihat anak-anakku. Pengorbanan. Kesempitan hidup. Kemiskinan. Ketiadaan harta, ketidakpunyaan alat tulis itu tidak menjadi alasan untuk tidak belajar. Datang nih ke gurunya. Kalau ngaji, gurunya itu dipelototin. Kayak saya ngajar gini nih, ini mukanya Habib Abu Bakar nih, dengan mukanya Aska, ngeliatin saya aja. Saya kan kaget, ini orang ngapain nih melototin saya. Kamu kenapa sih ngeliatin saya? Maaf guru, jangan salah paham, kata Imam Syafi'i. Saya itu bukan ngeliatin guru, tapi memperhatikan semua yang guru omongin, saya coba rekam di kepala saya. Orang lain ngerekamnya di mana? Di buku. Pakai apa itu? Tulisan. Imam Syafi'i tahu, saya bukan orang kaya. Ibu saya itu jangankan suruh beli bolpen. Untuk makan saja sulit. Saya tidak mau membebani orang tua saya. Tetapi saya punya filosofi dalam hidup. Bukan berarti yang tidak punya bolpen itu tidak punya ilmu. Bukan berarti yang tidak bisa membeli kitab. Berarti tidak bisa jadi orang alim. Itu anak-anakku luar biasa. Dipelototin gurunya. Kata gurunya, ya sudah kalau niatanmu begitu. Lama-lama penasaran. Ini orang bener gak sih melototin saya tapi menghafal? Dicek sama gurunya. Kamu bener hafal. Coba ulangi pelajaran hari ini. Subhanallah anak-anakku. Itu yang dikatakan gurunya dari A sampai Z. Itu Imam Syafi'i bisa ngulang. Persis sama. Kata gurunya, waduh bahaya ini. Punya murid kayak lintah. Ilmu gua diapain tuh? Disedot. Disedot. Ya, kalau kamu kan enak. Saya ngajar kamu tuh enak. Karena kamu sering lupa. Ya kan? Karena sering lupa, saya enggak kehabisan bahan kan. Coba misalnya nih. Saya kalau ngaji suka ngelucu sama kamu kan di kelas 6. Terus semua candaan saya sama kelas 6 kamu hafal. Kira-kira saya bisa ngomong enggak? Enggak bisa. Tiap saya ngelucu, kamu enggak ketawa. Udah nih 3 tahun yang lalu. Gitu kan. Ini udah. Saya sudah kehabisan apa itu? Bahan. Maka alhamdulillah. Punya murid sering lupa itu gurunya senang. Kenapa? Gurunya ndak kehabisan. Bang Imam Syafi'i ini disedot semua. Maka kata siapa ini? Kata Imam Khalid bin Muslim. Waduh, ini bahaya. Kalau siapa ini? Kalau saya ngajar terus, maka kemudian akan apa ini? Akan habis. Maka dia punya apa ini? Teman, ya, teman. Orang yang juga ahli apa ini? Ahli hadis yang ada di kota apa ini? Mekah. Guru ahli hadis itu orang yang cukup apa ini? Alim. Maka kata Imam Muslim bin Khalid Az-Zinji, sudah Syafi'i, kamu ngaji sama saya pagi saja ya. Sore nanti kamu datangi guru itu di sana. Siap, kata Imam Syafi'i. Ngomong, karena belajar ke sana, lama-lama gurunya kaget tuh yang di sana. Lu ngirim murid apaan ke gua? Kenapa? Kayak lintah. Ilmunya dia apaan tuh? Disedot. Habis modal kita ini. Apa yang terjadi anak-anakku? Kata guru itu yang pantas nih. Syafi'i ini kita kirim ke Madinah. Suruh ngaji sama Imam Malik bin Anas al-Asbahi yang ada di Madinah. Orang alim besar itu. Tapi punya kitab namanya Muwatta. Dipanggil sama Imam Muslim bin Khalid Az-Zinji. Muhammad, kan Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad, kamu enggak pantas lagi di sini ngaji sama saya. Terus ngaji di mana guru? Ke Madinah. Ke Imam Daril Hijrah, imam besar yang ada di Madinah.
Imam Malik bin Anas al-Asbahi yang ngajar di majlis di mana dulu Rasulullah duduk di sana di Raudhah. Mudah-mudahan kamu bisa ziarah ke masjid Nabi nanti. Di Raudhah itu Imam Malik ngajar Muwatta. Tapi kata siapa ini, kata gurunya, kamu sekarang usahakanlah nyalin kitab Muwatta. Kamu enak loh. Ngaji Riyadhus Shalihin tinggal beli apa ini? Kitab kan? Beli Riyadhus Shalihin tinggal beli kitab. Kalau dulu orang mau ngaji Riyadhus Shalihin harus ngapain? Nyalin. Kau bayangin. Kalau pelajaranmu di pondok harus nyalin dulu, kira-kira masih belajar nggak kamu di Rahman? Hah? Ayo ngaji Riyadhus Shalihin Pak Kiai, tapi salin dulu Riyadhus Shalihin. Mendingan nggak usah ngaji sekalian. Kenapa? Nyalinnya aja berapa hari. Kamu mutolaah, suruh nyalin, suruh nulis, suruh ngapalin. Udah gua nggak sekolah di situ kan? Imam Syafi'i bilang, siap guru. Nggak pernah Imam Syafi'i itu membantah gurunya, itu nggak pernah. Kamu ngaji sama kamu tulis Muwatta ya, siap. Nggak pernah curhat. Guru, kan saya nggak punya bolpen, saya nggak pernah anak-anakku. Imam Syafi'i tahu bahwa jalan untuk menempuh ilmu itu bukan jalan yang mudah, maka butuh yang namanya azam. Idza shadaqal azmu wadohas sabil mansaro ala derbi wasola. Tahu harus punya apa ini? Idza shadaqa al azmu, azimah, kemauan yang kuat. Siap guru. Jadi kamu gak usah ngaji sekarang. Kata siapa ini? Kata gurunya. Kamu cari di orang itu yang punya kitab Muwatta, kamu salin dulu. Nanti kalau sudah kamu salin 5.000 sekian hadis itu, kamu datang ke sini. Nanti saya kirim kamu kemana itu? Ke Madinah. Apa yang terjadi anak-anak? Tiap pagi Imam Syafi'i berangkat. Seneng gurunya. Wah, serius nulisnya. Nggak lama, dalam riwayat itu mungkin 10 hari atau 15 hari, dipanggil. Sudah selesai nulisnya. Sudah guru. Mana? Hasil apanya itu? Tulisannya kan? Mana catatannya? Nggak ada guru. Loh, kamu nyatet di mana? Di sini guru. Coba lihat anak-anakku. Datang ke Imam Malik. Itu juga jalan kaki ke Madinah. 400 km di padang pasir. Cuma ada pasir sama padang. Bayangin. Ya, rendangnya nggak ada. Paham? Padang, pasir. Cuma ada padang sama pasir. Kalau kamu kan enak. Rumah makan Padang, ada rendang kan gitu kan. Ada Padang, ada ayam goreng. Kalau ini Padang, cuman ada Padang sama pasir. Tapi ngaji anak-anakku, itu namanya idza shadaqal asmu. Nangis, merintih, menderita. Tapi dia tahu penderitaan dan tangisan ini harus saya bayar. Sebagai apa? Ongkos untuk sampai ke tujuan saya jadi orang alim. Kamu pergi ke Lenteng Agung, ongkosnya murah enggak? Murah. Pergi ke Amerika? Pergi ke Amerika? Terus kamu searching Gojek. Ya, Gojek, aplikasinya kamu masuk. Titik poin jemputnya di mana? Pondok Pesantren Darul Rahman. Jalan Purwa Raya. Ya kan? Nomor 1, Kafling DKI, Cipedak, Jagakarsa. Tujuan, Gedung Putih, Washington DC. Bisa nggak? Handphonenya sampai muter-muter itu nyari. Kira-kira ada nggak? Nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa ke Amerika naik Gojek. Jangan ke Amerika ke bandaranya nggak bisa. Kalau naik Gojek yang motor, paham? Harus naik apa? Naik pesawat. Mahal nggak ongkosnya? Mahal. Kenapa mahal? Tujuanmu ke Amerika. Kamu kalau mau ketemu Ka'bah, ongkosnya mahal nggak? Mahal kayak Pak Kiai itu. Puluhan juta untuk sampai ke Ka'bah. Tapi kalau kamu mau ke Ka'bah KW, bisa. Di Blok M Square ada tuh di atas, ya kan? Di Pondok Gede, asrama haji, ada Ka'bah. Cukup naik angkot ke situ bisa. Ya, kamu, lu mau kemana? Ke Ka'bah. Kok naik Gojek? Ka'bah Pondok Gede dong, kan gitu kan? Nah, bisa nggak? Bisa. Tapi Ka'bah Pondok Gede. Ka'bah yang asli di Mekah harus bayar mahal nggak? Bayar mahal. Harus menempuh perjalanan yang jauh nggak? Harus. Naik pesawatnya harus berani nggak? Berani. Nanti di atas Kolombo pesawatnya goyang-goyang kayak kamu main roller coaster karena ketemuan angin di samudra. Itu ongkos yang harus kamu bayar ke sana. Kamu harus naik pesawat 9 jam. Bayangin, 9 jam di udara. Kalau mogok, bautnya copot. Rontok kamu. Kalau naik bajai enak. Begitu mau mogok, tinggal loncat aja turun. Pesawat mogok kita perbaiki dulu, mati. Ya kan, kenapa? Karena ada di mana itu? Di udara. Tetapi itu apa? Ongkos. Itu adalah cara. Itu adalah syarat supaya kamu sampai kemana? Ke Ka'bah.
Sekarang anak kelas 1 nih. Nangis harus. Menderita harus. Ibu-ibunya nih sama bapaknya nih yang nonton lewat live streaming nih, ya, rindu pasti. Berdiri depan pagar itu, saya tahu kok. Itu pengorbanan dan penderitaan. Saya juga punya anak. Saya tahu rasa kangen kepada anak itu tahu saya. Saya tahu penderitaan orang tua yang berpisah dengan orang tua itu saya ngerasa. Tapi itu ongkos untuk kemajuan. Sekarang udah berapa bulan nih? Di Darul Rahman nih. Masuknya bulan apa? Juli, Agustus, September. Udah 2 bulan, hampir 3 bulan. Belum bisa ditengokin, nggak bisa pulang. Itu ongkos anak-anakku. Itu syarat, bisa kok. Dengan cara apa anak-anakku? Dengan cara tahu, tujuan saya ke sana. Tujuan yang ke sana itu berliku-liku. Kayak kamu naik gunung itu, ke puncak. Itu rela macet nggak? Macet. Naiknya panas, antri. Tapi begitu sampai tujuannya, senang dan bahagia. Sekarang kamu nangis. Yang kelas 1 tuh nangis gak apa-apa. Tapi ngomong, air mata nih ongkos. Supaya nanti 20 tahun yang akan datang, saya mau duduk di kursi itu. Faiz saya suruh tidur di bawah sini. Bisa gak? Bisa. Banyak yang kejadian kayak gitu. Banyak Imam Abu Hanifah dengan gurunya Ahmad bin Abi Sulaiman tukar posisi kok. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah belajar bersungguh-sungguh. Nanti dunia berputar, kamu bilang, Faiz hari ini suaranya keras kayak gitu. Ngomong nunjuk-nunjuk saya seenak-enaknya. Saya harus jadi orang yang 1000 kali lipat lebih hebat dari manusia yang namanya Faiz itu. Tapi jangan tidur. Ya. Habis itu di kelas tidur, ya kan? Wah, buku diilerin, kata malaikat ngeledek gua, nih kan? Malaikat udah seneng banget, wah semangat. Saya harus jadi orang yang lebih hebat, 1000 kali lipat dari Faiz. Bisa anak-anakku. Dengan syarat apa? Ida sodaqal azmu waduhas sabir. Saya bayar ongkos tuh nangis di Darul Rahman. Saya bayar ongkos penderitaan saya. Tapi nanti tamat Darul Rahman, saya mau kuliah ke Universitas Al-Azhar di Mesir. Nanti tamat Darul Rahman, saya mau ke Syria belajar Islam dari orang-orang yang alim di Damaskus. Nanti saya tamat dari Darul Rahman, saya mau kuliah ke Inggris. Saya mau kuliah ke Perancis. Nanti kalau akhir pekan saya tidak lagi olahraga di Jagakarsa, tapi saya mau ke Camp Nou, markasnya Barcelona. Kenapa? Saya belajarnya di Eropa. Nggak ada lagi macet-macet. Saya mau naik kereta cepat. Saya mau hidup teratur. Saya akan lihat benua Eropa itu kayak apa. Saya akan sampai ke sana. Dengan apa? Dengan belajar bersungguh-sungguh hari ini. Saya tabung ilmu supaya saya jadi orang pintar. Kelak kalau saya jadi orang pintar, ada beasiswa kemanapun, saya ikut ujian saringan, saya lolos, saya akan taklukkan semua yang ada di dunia ini. Enak gak ngomongnya? Enak. Belajarnya wah, berat. Nangisnya ada. Kangen sama ibu ada. Tapi selalu ingat anak-anakku, itu ongkos yang harus saya bayar. Kau makan enak saja lama kan? Ya, kalau makan cepat apa? Indomie. Ya, kepengen makan rendang, nggak sabaran. Lapar banget. Saya kepengen makan rendang dalam waktu 5 menit. Bisa nggak? Bisa. Indomie rasa rendang. Kalau makan rendangnya bisa nggak? Nggak bisa. Daging dimasak 5 menit. Coba aja kamu gigit, sama aja dengan gigit besi, ya kan? Ditarik-tarik molor kayak karet. Kenapa? Dagingnya masih keras. Untuk dimasak, ya, saya kemarin tuh ke Sumatera Barat. Makan rendang tuh enak banget. Saya buka sampai dalam-dalamnya tuh bumbunya masuk. Saya tanya, ini kok enak begini? Gimana nggak enak? Masaknya 2 hari. Bayangin, masaknya 2 hari. Pakai apa itu? Kayu bakar. Itu kan capek yang nungguin. Kayunya habis, masukkan lagi. Apinya harus kecil, nggak boleh besar, Pak. Kenapa? Ya, kalau besar, luarnya mateng, dalamnya mentah, apinya kecil banget. Saya ya Allah, kalau saya masak kayak gitu udah gak sabar, ya kan? Saya panggil Raja Namrud, ya kan? Ayo api-api yang dipakai bakar Nabi Ibrahim dulu, kumpulin biar cepet apa itu, mateng kan gitu. Sabar tuh, tapi rasanya itu enak
banget. Jadi airnya tuh penuh anak-anakku dengan bumbu. Sampai airnya apa itu? Kering. Dikasih apa itu? Air lagi, bumbu lagi, berkali-kali. Masya Allah. Saya kalau suruh nunggu kayak gini, ya udahlah ambil Indomie rasa rendang. Tapi kan beda anak-anakku. Makan rendang dalam kemasan Indomie dengan makan rendang sebenar-benarnya rendang. Tapi untuk makan rendang itu butuh kesabaran. Ini saya cerita anak-anakku, saya pernah dikasih makan ikan sama orang. Waktu saya makan enak betul. Tapi setelah tahu harganya jadi nggak enak gitu kan. Makan gitu. Saya bilang, ikan ini ikan apa? Ini ikan tuna. Saya juga biasa makan tuna. Yang kalengan di Alfamart juga banyak itu yang namanya ikan tuna. Saya makan ini kok gurih ya, saya cium-cium gitu. Terus dagingnya itu kok putih. Ini tuna mana nih? Tuna bule. Saya bilang, mana bersih gitu ya. Putih gitu. Bukan katanya. Ini di perairan Maluku. Ya. Ikan ini hanya hidup di 1000 meter di bawah apa itu? Air. Maka untuk nangkapnya itu harus ke lautan di tengah. Nggak bisa bawa pancing di tepi pantai. Ngangkat berat, tahu-tahu sepatu botnya Hansip. Gitu. Diangkat sepatu bot. Wah, diangkat lele. Palingan gitu kan. Wah, ini ikannya. Saya bilang, Masya Allah. Jadi ditangkapnya ya kita harus ke tengah laut. Sampai lautnya itu biru banget. Dalamnya itu lebih dari 1000 meter. Ikan-ikan itu ada di bawah. Dia turunkan apa itu jala sampai ke bawah. Bisa bayangin anak-anakku. Ngangkatnya juga lumayan itu. Ikannya harganya mahal. Saya tanya, ini berapa? Sudah nggak usah tahu Gus. Kenapa? Kalau tahu nanti nggak enak makannya. Udah saya makan aja dulu. Setelah saya makan kenyang, baru saya tanya harganya. Kan sudah makan, gitu kan? Sudah makan, sudah keluar dari restorannya, sudah nggak kepikiran dia yang bayarin kan gitu kan? Makan tuh enak kalau gratis. Ya, makan tuh enak nggak? Enak kalau bayar nggak enak apanya? Bayarnya. Nah begitu ya Allah, iya ya. Ikan itu mahal, ikan itu lama betul. Kenapa? Nyarinya sulit. Kamu nanti mudah-mudahan ke Mekah ya. Di Ka'bah itu orang Arab tuh suka bakar gaharu. Bukan yang kayak kamu bakar waktu burdah itu. Ya, kalau yang burga itu kan beli 100.000 sudah fit dunia hasanah, itu banyak dibakar gitu-gitu. Ya habis dibakar baunya hilang. Ada kayu anak-anakku namanya gaharu. Itu yang nomor 1. 1 kilo itu harganya sampai $10.000. 150 juta. Itu kayu. Itu dibakar, asapnya atau dijadikan minyak. Itu kamu tempel, kamu pakai asap itu di bajumu. Bajumu nanti kamu rendam ke air. Diangkat kering, baunya tetap apa itu? Nempel. Itu awet banget. Saya tanya, ini kayu apaan nih dibakar? Harganya 100 juta sekilo. Ya kan enakan beli nasi uduk. Coba 100 juta beli nasi uduk di masjid nggak bisa sholat kamu. Penuh di sana tahu, di situ jengkol, di sini telur, di situ nasi, ini bungkusnya penuh. Saya bilang kenapa ini? Kok mahal? Nyarinya sulit Gus. Ada pohon yang panjangnya 50 meter. Kita buka di dalam pohon itu, hatinya pohon itu. Paling pohon yang 20 meter, kayunya cuma segini. Nyarinya sulit betul, tidak semua pohon ada kayak begitu. Kita tebangin yang panjang-panjang, begitu kita tebang yang panjang, dapatnya cuma segini. Kita kumpulin 1 kilo, itu harus nyari dari berapa pohon dan di dalam hutan Kalimantan, di Kamboja, di mana-mana. Karena sulit, harganya mahal. Cari ilmu itu sulit enggak? Sulit. Harganya mahal. Bayar pakai apa? Air mata. Bayar pakai apa? Kerinduan kepada orang tua. Bayar pakai apa? Merendahkan diri dan hati di depan guru. Kan kamu kan, kalau jadi murid saya apa-apain, nggak ngelawan kan aslinya. Saya tarik kupingnya, enak aja narik kuping, melanggar hak asasi saya. Terus kamu tarik kuping saya, wah repot ya kan? Jadi berantem kita. Iya, bukan berarti terus saya mau tarik kuping dia, enggak gitu. Aska, hafalin. Enggak hafal, saya jemur. Enggak hafal, berdiri di depan. Enggak hafal, keliling lapangan. Enggak hafal, sapu tuh jalanan dari sini sampai Monas. Ya kan? Nah. Nurut enggak? Nurut. Kenapa? Itu harganya ilmu, anak-anak. Itu harganya ilmu. Imam Syafi'i itu duduk di kakinya Imam Malik itu 13 tahun. 13 tahun. Beliau tuh udah orang alim. Tapi tetap berguru. Kenapa? Dia tahu untuk menjadi orang hebat tidak cukup ilmu yang saya bawa dari Mekah. Saya harus duduk
merendahkan hati depan guru saya. 13 tahun di kakinya Imam Malik. Kan kalau iseng ditendang-tendang diam aja itu. Namanya di kakinya 13 tahun. Sabar. Tapi itu nanti yang kamu capai. Oke. Pelajaran hadisnya kita teruskan pada kesempatan yang akan datang. Minggu depan insya Allah Pak Kiai sudah ngajar, kasih tahu ya. Hadisnya baru sampai Abu Hurairahnya doang. Itu juga belum tamat, ya kan? Nanti beliau meninggal itu tahun 59 Hijriah. Jadi beliau lahir 21 tahun sebelum hijrahnya Nabi, wafat di Madinah tahun 59. Umurnya berapa? 59 tambahin 21. Kira-kira menjelang usia 80 tahun. Wafatlah Sayyidina Abu Hurairah. Ketika dibawa ke kuburan di Baqi, semua orang Madinah mengatakan ilmunya Rasulullah masuk ke dalam kuburan. Karena melekat kepada dirinya Sayyidina Abu Hurairah. Pesan saya anak-anakku, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Anak-anakku, kamu harus ingat, idza sadaqal azmu wa dhahas sabil. Abu Hurairah Sayyidina Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi kalah jauh dengan sahabat yang lain, tapi dengan kesungguhannya. Kesungguhannya itu Sayyidina Abu Hurairah ini kamu boleh catat ya. Rahasianya Abu Hurairah itu hebat, saya tadi lupa untuk menyampaikan. Karena Abu Hurairah itu yaduru ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haitsu madaro. Kemana Nabi pergi, di sana ada Abu Hurairah. Kemana Nabi melangkah, di sana ada Abu Hurairah. Di mana Nabi pergi, Abu Hurairah ikut. Kenapa? Karena beliau ingin mendapatkan ilmu dari Rasulullah. Lapar anak-anakku. Abu Hurairah itu lapar. Kamu di pondok sering lapar enggak? Kalau kamu sering lapar di pondok, itu tandanya mau jadi orang alim. Sayyidina Abu Hurairah itu pernah kelaparan loh. Kelaparan itu. Sampai apa ini? Buju-buju Sayyidina Umar. Ya, jadi Abu Hurairah itu lapar. Di masjid ada Umar. Maka dia pura-pura nanya. Umar, kamu kan lebih dulu masuk Islamnya. Iya, pasti ilmunya banyak. Iya, saya mau tahu ilmu ini. Harapan Abu Hurairah, Umar ngomong, nggak enak ngomong di sini, nggak ada kopi, yuk ke rumah, ada singkong, ada kurma. Abu Hurairah berharap itu sebetulnya. Tiba-tiba sama Umar dijelasin di masjid. Mana lapar gua, bukan itu yang gua mau, lu basa-basi kayak ngajak ke rumah kan gitu kan. Kata pulang Umarnya, Abu Hurairah pegang perutnya, ya Allah, siapa lagi ya yang bisa gua kerjainnya? Lihat Sayyidina Abu Bakar. Kata dia, ya Abu Bakrin, engkau kan tahu Nabi dari Mekah dulu. Nabi di Mekah gimana? Dijelasin di situ. Kata Abu Hurairah, wah nggak ada harapan nih. Rasulullah ngeliat Nabi itu kan bil mu'minin raufun rahim. Tahu, ya Abu Hurairah, saya tahu kamu ini sudah tidak makan berhari-hari. Bener Rasulullah, kebaca. Mukanya udah kelihatan kok ya kan. Muka orang lemes, jalannya udah goyang-goyang, kurang vitamin kan begitu toh. Diajak sama Nabi ke rumah. Nanti beliau akan diperlihatkan sama Rasulullah itu mukjizatnya Nabi. Manggil istrinya itu. Kata Nabi, istriku ada makanan nggak di rumah? Nggak ada Nabi. Cuman ada susu doang segelas. Nih susu segelas. Segini doang kata istrinya yang tersisa untukmu ya Rasulullah. Kata Nabi, saya ngajak Abu Hurairah nih. Ada tambahannya? Nggak ada. Kata Nabi, Abu Hurairah ada segelas susu. Seneng nggak Abu Hurairah? Alhamdulillah, nggak makan tapi minum susu. Mau diambil? Kata Nabi, tunggu dulu, jangan diambil. Panggil teman-temanmu tuh di asrama. Bayangin nih, panggil teman-temanmu di asrama tuh Ahlus Sufa yang dekat rumah Nabi tuh. Panggil ke sini. Kata Abu Hurairah, ngapain ya Rasulullah? Ajak minum bareng-bareng. Kata Abu Hurairah, apes bener gue ya. Ya susu segelas, ngajak sekompi pasukan perang ya kan. Dapat berapa sayang? Tapi karena dia taat sama siapa itu? Nabi, dipanggilin teman-temannya. Kata Abu Hurairah, mana teman-teman gue belum makan juga. Kalau lihat susu doyan banget. Udah lemas dia. Dia nggak ngelihat tuh. Satu orang diminumin sama Nabi, dia di belakang. Udah nggak ada harapan. Udahlah, memang gue nggak makan lagi. Dipanggil sama Nabi. Sini, kamu yang belum minum. Nggak usah, Rasulullah udah habis kan. Dia kaget ngelihat susu itu masih penuh. Kata Nabi, minum. Nah, contoh gini, minum kata Nabi, diminum sama Abu Hurairah. Berkurang kan? Karena yang nyuruh minum itu Muhammad Faiz, bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, minum. Minumnya malu-malu dia, sedikit aja. Kata minum lagi, diminum lagi sama Abu Hurairah. Ya, kata Nabi,
minum sampai apa ini puas. Itu Abu Hurairah, anakku tahu nggak? Setiap itu diminum, utuh lagi. Begitu diminum, ini lagi. Ini apa Rasulullah? Ya kalau bahasa sekarang, lu nggak tahu aja Jibril pasang pipa dari sorga. Lu sedot aja kata Nabi kalau orang Betawi, lu sedot aja sampai kenyang ya. Kalau nggak meledak perutnya, kenapa? Ini ada delivery gaib ini dari mana ini? Dari surga. Lihat, itu Abu Hurairah. Tapi ngelihat minum susu dari surga gitu, setelah lapar berhari. Nah, jadi kamu kalau nanti masuk ke dapur sarapan habis, mau beli jajanan uang nggak ada, sabar. Siapa tahu seminggu lagi datang malaikat Jibril bawa pizza dari surga, ya kan? Itu kalau malaikat Jibril datang. Kalau nggak datang, fasbiru, sabar lagi. Ini sekedar bercanda, anakku. Itu namanya semangat belajar, semangat berkorban, tahu jalan yang ditempuh jauh, tahu cita-citanya tinggi, harus berani membayar, harus berani berkorban. Mudah-mudahan dengan kita membaca manaqibnya Sayyidina Abu Hurairah, dengan kita membaca riwayat hidup sahabat Nabi Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi ini, Allah berikan rahmat kepada kita semua. Anak-anakku selalu dibersamai sama Allah, diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesabaran oleh Allah, diberi keteguhan oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah, dibukakan futuh untuk anak-anakku, mudah membaca, mudah memahami, mudah menulis dan mudah menghafal. Mudah-mudahan kebaikan yang anak-anakku kerjakan di pesantren ini juga menjadi wasilah kebahagiaan kedua orang tuamu. Mudah-mudahan orang tuamu yang di rumah dimudahkan oleh Allah mencari rezekinya sehingga bisa mengirim biaya pendidikan kamu dengan lancar. Orang tuamu diberi kesabaran, diberikan kedamaian. Kamu juga di pesantren selalu dibersamai dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.